Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa lagi di momen selanjutnya tentang penggunaan atau pembuatan model pembelajaran dengan menggunakan Google Site yang tentunya menggunakan akun belajar.id. Iya, kalau kemarin di sesi pertama tentang Google Site, saya hanya membahas tentang perkenalan tentang apa kelebihan daripada Google Site itu sendiri. Nah, pada sesi kali ini saya ingin berbagi lagi sama teman-teman. Sekali lagi, bukan berarti saya adalah orang hebat dalam persoalan ini, tetapi sesungguhnya kita semua sama-sama belajar, saling berbagi, sehingga apa yang diprogramkan oleh Kementerian Pendidikan ini terkait dengan belajar.id bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, kita akan buka Google Chrome-nya. Kemudian saya akan pakai akun pribadi saya, yaitu menggunakan akun belajar.id. Ya. Ini saya kira semua teman-teman sudah memiliki akun belajar.id. Ya. Kalaupun masih ada teman yang belum mendapatkan akun belajar.id-nya, maka teman-teman disarankan untuk koordinasi dengan operator sekolah masing-masing. Ya. Nah, oh sorry, ternyata jaringan mati. Ya. Mati lagi ya. Ini tidak tahu juga kenapa jaringan sering sekali begini. Jadi mohon maaf sebelumnya karena jaringan lagi macet. Sementara saya masih mencoba. Ya, oke. Sekarang jaringannya sudah aktif. Ya, ini masih lambat loading saya lihat WiFi-nya. Nah, di sini sudah terbuka di layar tentang akun pribadi saya. Sekarang saya buka titik 9 ini. Kemudian saya arahkan bawa ke Google Drive. Ya. Kita masuk di Google Drive. Ya. Nah, karena kita masih pertama ingin membuat media pembelajaran, jadi yang harus kita pertama kali lakukan adalah di sini ada new atau baru ya dalam bahasa Indonesianya. Kita klik, kemudian kita buat dulu folder, membuat folder dulu. Ya. Nah, ini foldernya kita buat misalnya media pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, setelah itu kita cari di mana? Oh, ternyata ini dia. Sekarang kita buka folder ini, media pembelajaran bahasa Indonesia. Ah, ini di atas ada. Ya. Nah, sekarang
setelah itu kita buat lagi folder di dalam media pembelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi kita buat di dalam folder ada folder ya. Dan selanjutnya di dalam folder ada folder, di dalam folder ada folder. Ya, seperti ini saya buat lagi folder. Folder yang kali ini saya buat adalah pertama titik satu titik, kemudian modul, modul. Ya, oke. Nah ini. Kemudian apalagi dua, apalagi kita butuhkan RPP, ya, ya, dan seterusnya. Nah sekarang di media pembelajaran bahasa Indonesia ini ada modul, ada RPP. Nah sekarang kita siapkan Google Site-nya, aplikasinya. Nah, sekarang kita bisa klik di sini, klik kanan, dapat lainnya. Ya, karena sorry ya. Ya, ini ada. Jadi saya ulangi, klik kanan, kemudian pilih lainnya, kemudian Google Sites. Ini kita klik kiri. Nah kita tunggu sebentar seperti apa tampilannya tentang Google Site ketika di awal kita buka. Nah, ini sementara loading, mohon maaf lagi. Sekarang ini adalah halaman kerja kita. Halaman kerja kita tampilannya seperti ini. Disinilah kita akan mengacak-acak mendesain sedemikian rupa seperti apa yang kita inginkan. Ya. Nah, di sini ini kan situs tanpa judul. Ya, situs tanpa judul. Ya. Pertama kita harus buat di sini adalah klik di sini. Saya ulangi, klik di sini. Ya. Yang maksudnya ini situs tanpa judul, maka ini yang akan muncul di atas layar ini. Ini seperti di atas. Saya coba misalnya bahasa atau bahasa Indonesia 1, ya, gitu. Nah ini sekarang sudah muncul bahasa Indonesia 1. Nah, itu langkah pertama. Nah, apalagi selanjutnya yang kita buat sekarang adalah judul halaman yang akan tampil di pertama kali. Judul halaman. Ya, judul halamannya. Ini judul halaman akan muncul ketika orang membuka Google Site kita atau website kita ketika sudah menjadi website. Seperti itu, halaman pertama yang muncul. Nah, halaman pertama yang kita buat ya mungkin apa ya? Media pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ya, bisa kita klik di sini atau bisa kita media. Nah, ini kita bisa pilih ini. Di sini ada perintah. Ini judulnya. Jadi kita akan coba presentasikan juga. Ini ada judul seperti apa yang kita inginkan. Misalnya judulnya kecilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Sama dengan Word, sama dengan PowerPoint, sama dengan Excel. Fontnya ada, jenis huruf apa yang kita inginkan. Nah, ini. Kemudian ukurannya ada. Di sini ada tebal, ada miring, ada garis bawah, kemudian ada warna. Nah, gitu ya. Ya.
Jadi begitu. Nah, ini linknya bisa dari media pembelajaran bahasa Indonesia. Misalnya saya tambahkan ya, kelas 7. Ya. Di sini kita bisa linkkan dengan berbagai macam file atau situs lainnya. Di sini ada rata tengah, rata kiri, di sini ada menghapus, di sini ada Bapak dan Ibu bisa mencobanya ya. Begitu. Nah, sekarang selesai membuat judul, maka tampilannya kita coba tampilannya ini ada di atas pratinjau ya. Misalnya saya tes ya, pratinjaunya. Nah, ini yang akan muncul nanti seperti ini. Media pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 ya, seperti ini. Nah, di pojok kiri atas ada bahasa Indonesia 1, maksudnya kelas 1. Itu pun bisa dirubah tergantung bagaimana kemudian teman-teman merancang model pembelajarannya melalui dengan Google Site ini ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Kita kembali. Nah, ini ubah gambar. Maksudnya ubah gambar di sini. Ubah gambarnya, ubah gambar. Misalnya kita mau ubah gambar. Nah, apakah kita pilih gambar atau mengupload gambar sendiri? Nah, kalau kita mengupload gambar sendiri, maka kita harus mendesain dulu apakah melalui dengan Corel, Photoshop ataukah PowerPoint. Kita rancang untuk kopinya di atas seperti apa modelnya. Seperti mana tadi saya coba perlihatkan di mana. Ya. Seperti ini maksudnya. Ini seperti ini. Jadi kita desain memang, kita siapkan memang apa kebutuhan, seperti apa yang ingin kita lakukan. Maka itu harus disiapkan. Misalnya kalau mengupload berarti harus mengupload gambarnya sendiri atau hasil karya sendiri. Bisa juga kita pilih gambar melalui dengan gambar yang sudah disiapkan. Ya, bisa dengan URL telusuri album Anda Google Drive. Mungkin teman sudah punya data file di Google Drive, ya bisa melalui dengan Google Drive. Kalau filenya itu sudah dipastikan ke dalam Google Drive, maka kita gampang menarik. Nah, saya ingin pakai ini, baru pilih. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah hasilnya. Ini hasilnya, teman-teman. Lebih cantik lagi jika kita yang mendesain sendiri, karena itu adalah terkait dengan selera kita ya. Ini persoalan selera teman. Ya, kita lihat pratinjaunya. Ini dia hasilnya. Oh, cantik. Kita lanjut. Kita lanjut teman. Selain dari ini ada beberapa perintah-perintah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Sekarang saya ingin memunculkan di sini, biasanya di kayak ini ada ya, tampilan pertama atau halaman pertama atau home misalnya. Ya, biasa ada home ya. Kita coba. Nah, di sini ini ada halaman muka. Ya, halaman muka. Misalnya saya klik di sini. Halaman muka, profil atau home misalnya. Home. Iya. Oke. Ini sudah kita lihat, ada home tidak? Oh, belum ada. Ya, belum ada. Ya, kita lihat di sini ada halaman baru, misalnya home. Ya,
Selesai. Maka sekarang yang harus dihapus ini. Oh. Ya. Kita tambahkan profil sekolah. Ya. Ini ada profil sekolah, sekarang ada home. Ya. Ini halaman pertama, sekarang profil sekolah. Ini otomatis. Mungkin ada teman-teman mengatakan, kok otomatis? Ya otomatis. Ini pun bisa diganti sesuai dengan selera teman. Ya, lagi-lagi persoalan selera. Apakah jenis hurufnya, warnanya, ukuran hurufnya, tergantung dengan teman-teman seperti apa yang diinginkan. Kita coba misalnya, profil sekolah ini saya pakai ini, ya. Kemudian tebal, kemudian saya perbesar sampai 60 misalnya. Oh, agak besar. Ya. Saya pilih jenis huruf. Oke. Nah, ini tampilannya teman. Bisa diwarnai, bisa berwarna. Ya, ataukah profil sekolah saya mau warnai warna mana? Warna merah. Oh, ini profil sekolah. Nah, ini tentang halaman. Halaman ini bisa ditambah apa kebutuhan kita. Sama dengan ini, kita tambah lagi tentang profil sekolah. RPP misalnya. RPP. Iya. Iya. Ini bisa diangkat. Iya. Profil sekolah. Tambah lagi apa istilahnya? Terus modul pembelajaran. Iya, pembelajaran. Maksudnya buku pembelajaran. Kemudian buku paket. Iya. Kemudian video pembelajaran. Iya. Bisa juga kita kasih absensi. Iya, di situ ada. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita. Kita mau tambah apa saja terkait dengan materi pembelajaran kita. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ini ya. Ini absensi kita bawa paling terakhir. Ya, paling terakhir absensinya. Nah, di sini kalau RPP-nya kita mau kasih di bawah profil, mana profil? Ya, ini profil di atas. Kemudian RPP di atas. Ya. Begitu. Tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, di RPP ini masih bisa jadikan tambahkan sub halaman. Misalnya RPP 1. RPP 1. Ya. Oke, ini ada RPP 1. Ya. Kemudian kita mau tambah lagi RPP 2. RPP 2. Oke, dan seterusnya. Ini pun masih bisa ditambahkan sub halaman. Misalnya apa ya? KD. Kompetensi dasar. Selesai. Misalnya gitu. Ini. Di sini ada, baru kemudian oh iya ada. Nah, teman-teman, ini bisa dirubah ya. Rencana proses pembelajaran. Ya. Rencana proses pembelajaran. Ya. Kita blok, kemudian kita pilih yang agak kecil.
Nah, kemudian kita bold atau kita besarkan, pilih jenis huruf. Ya, agak cantik sedikit. Ya, oke. Profil sekolah, ya ini. Nah, seperti itu teman-teman, tergantung dengan bagaimana kemudian teman-teman berkreasi. Ini untuk penggunaan halaman. Belum kita masuk di bagaimana menyisipkan, ya. Saya kira seperti itu teman-teman. Insya Allah tetap di channel ini, channel Karya Nyata, yang insya Allah akan terus saling berbagi tentang ilmu pengetahuan, khususnya pada pembuatan atau mendesain model pembelajaran buat teman-teman guru semua. Saya akhiri dengan ucapan jangan lupa like, kemudian share, kemudian subscribe channel Karya Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.